Aku tuh selalu penasaran sama satu hal. Sejarah yang kita tahu ini beneran lengkap, atau cuma versi yang sengaja dipilih, biar kita percaya aja? Padahal aslinya tuh enggak begini. Serius, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau ada bagian sejarah yang kayak sengaja dihapus? Bukan karena nggak penting, tapi karena terlalu penting malahan, buat diketahui banyak orang. Aku mulai mikir kayak gini, waktu aku enggak sengaja dapat atau nemuin yang bilangnya, pokoknya ada satu buku tua di pasar loak yang menarik perhatianku. Bukunya tuh udah jelek, sampulnya juga hampir copot, dan isinya udah berdebu. Tapi ada satu kalimat yang bikin bulu kuduku berdiri. Kalimatnya ngomong gini, di tempat yang tak disebut dalam peta, ada kota yang tak boleh disebut dalam sejarah. Awalnya aku pikir ini cuma metafora atau semacam kode-kodean buat sesuatu yang lain, atau cuman hoax aja biar kita mau beli bukunya. Tapi, semakin aku telusuri, malah makin aku sadar, kalau ini bisa jadi bukan cuma dongeng belaka. Ada banyak peradaban yang dulu pernah eksis, tapi nggak pernah masuk buku sejarah yang kita pelajari di sekolah. Kenapa? Jadi aku mulai baca-baca, nanya-nanya orang, dan akhirnya aku nemuin satu benang merah, ada sebuah tempat, konon katanya, pernah menjadi pusat pengetahuan yang jauh lebih maju dibanding dunia sekitarnya. Kalau kamu nonton One Piece, aku mikirnya ini tuh kayak abad kekosongan, yang penuh dengan teknologi maju banget ngeet, tapi disembunyikin sama pemerintah dunia, itu cerita di One Piece ya. Nah lanjut. Kota ini nggak cuma ada di satu cerita, tapi muncul di beberapa catatan dari berbagai peradaban berbeda. Persoalannya? Nggak ada yang tahu pasti di mana lokasinya sekarang. Kayak lenyap gitu aja. Dan kamu tahu nggak yang lebih aneh? Beberapa catatan kuno nyebut nama kota ini dengan nada yang menyeramkan, seolah-olah ada sesuatu di sana tuh yang nggak boleh diceritakan lebih lanjut lagi. Aku makin penasaran. Apalagi, sejarah udah sering banget ditulis ulang sama mereka yang berkuasa. Yang menang perang yang nulis cerita. Lalu yang kalah? Ya, hilang. Lihat aja contoh paling gampang, perpustakaan Alexandria di Mesir. Itu dulu pusat ilmu pengetahuan dunia, tapi tiba-tiba kebakar. Beberapa bilang karena kecelakaan, tapi ada juga yang bilang kalau itu disengaja biar banyak ilmu yang nggak sampai ke tangan orang-orang yang seharusnya nggak boleh tahu. Tuh kan, apa jangan-jangan kerajaan Clover, kampungnya Robin itu kayak gini? Ho merinding. Tapi Alexandria masih mending, karena kita masih bisa baca sejarahnya. Nah, gimana kalau ada kota yang benar-benar dihapus dari sejarah? Kayak nggak pernah ada? Itu yang aku coba cari tahu. Jadi disinilah aku, di sebuah desa kecil di Asia Tengah, dikelilingi oleh orang-orang yang kelihatan kayak mau bilang sesuatu tapi takut ngomong. Ada satu kakek tua yang manggil aku, dia lihat aku kayak kebingungan gitu, enggak ada yang mau ku ajak ngomong, dia nanyain aku, dan setelah ku jelasin dengan baik, dia akhirnya mau buka suara, tapi dia bisik-bisik. Katanya, kalau aku beneran mau tahu jawabannya, aku harus pergi ke barat. Ke sebuah tempat yang bahkan gak ada di peta. Dan ya, aku langsung berangkat. Yang aku gak tahu saat itu adalah, perjalanan ini bakal ngerubah caraku ngeliat sejarah selamanya. Perjalanan ke barat ini gak gampang. Aku harus melewati gurun luas yang panasnya bikin kepala mau pecah rasanya, terus masuk ke daerah pegunungan yang hawanya langsung menusuk tulang. Sepanjang jalan, aku nemuin petunjuk-petunjuk kecil yang makin bikin aku yakin, kalau kota yang kucari ini pernah ada. Di satu desa, aku ketemu sama seorang penulis tua yang hidup sendiri di rumah kecilnya. Dia cerita soal catatan nenek moyangnya yang nyebut tentang kota emas yang lenyap di tengah badai pasir. Aku juga nemuin beberapa ukiran aneh di batu-batu besar di sepanjang perjalanan.
Dan yang paling bikin aku merinding, ada satu malam di mana aku tidur di reruntuhan kuno dan ngerasa kayak ada yang ngawasin aku dari kejauhan. Tapi aku tetap lanjut. Aku tahu aku udah dekat. Hari itu aku akhirnya sampai di tempat yang ditunjukin kakek tua di desa pertama tadi. Dari kejauhan, aku lihat sesuatu yang mirip reruntuhan gitu, sebagian areanya udah ketutup pasir. Begitu aku makin dekat, aku sadar kalau ini bukan cuma runtuhan biasa. Ada simbol-simbol yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Ada pola yang kayaknya nyambung sama peradaban lain yang jauh banget lokasinya dari sini. Bahkan aku nemuin sesuatu yang mirip huruf-huruf Latin tapi juga punya elemen aksara Asia. Dan pas aku lagi asyik ngamatin dinding batu yang penuh ukiran itu, tiba-tiba aku dengar suara langkah kaki di belakangku. Aku langsung nengok, dan di sana ada seseorang. Pakaiannya serba hitam, mukanya ditutupi syal, matanya tajam banget. Dia berdiri diam, ngeliatin aku tanpa ekspresi apapun. Aku ngerasa ada yang gak beres. Pergilah dari sini sebelum terlambat, katanya pelan, tapi jelas banget kedengeran di telingaku. Jantungku langsung berdetak kencang, bukan karena jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Nah, aku bertanya, dia siapa? Kenapa dia tahu aku ada di sini? Dan kenapa dia nyuruh aku pergi? Aku coba tetap tenang dan nanya, kamu siapa? Dia nggak jawab. Dia cuma ngeliatin aku sebentar, terus ngelangkah mundur pelan-pelan. Pas aku coba ngikutin, dia tiba-tiba udah ngilang di balik bebatuan. Aku ngerasa makin aneh. Dan makin aku telusuri reruntuhan ini, makin banyak yang gak masuk akal. Aku nemuin patung-patung yang desainnya kayak campuran antara Romawi, Persia, dan budaya Asia lainnya. Aku juga nemuin prasasti yang punya tulisan dalam berbagai bahasa yang beda. Dan pas aku mau ngambil foto, udara di sekitarku tiba-tiba jadi dingin, ngebuat aku merinding banget. Kayak ada sesuatu yang berubah. Saat aku berusaha keluar dari tempat itu, aku sadar satu hal, ada alasan kenapa kota ini dihapus dari sejarah. Bukan cuma karena peradaban di sini terlalu maju, tapi mungkin juga karena ada sesuatu di sini yang seharusnya tetap tersembunyi. Aku nggak tahu siapa pria berbaju hitam itu. Tapi yang jelas, ada kekuatan yang nggak pengen tempat ini ditemukan. Akhirnya aku pergi, tapi aku nggak pulang dengan tangan kosong. Aku bawa bukti, foto, video, dan catatan. Dan sekarang aku ceritain ke kalian semua. Jadi pertanyaannya, kalau aku bisa nemuin ini, seberapa banyak lagi sejarah yang udah dihapus dari dunia? Kalau kamu penasaran, mungkin ada baiknya kamu juga mulai cari tahu. Dan jangan lupa, subscribe biar kamu nggak ketinggalan ceritaku berikutnya. Karena perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus kita bongkar. Siap buat lanjut? Mungkin aku mau bawa kalian ke nama-nama besar yang udah enggak pernah kedengeran lagi namanya, atau emang sengaja enggak didengerin lagi.